Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya sayangi, yang saya banggakan, siswa-siswi SD Tahfidzul Quran Ad-Din, alhamdulillah hari ini kita bisa beraktivitas lagi, menjalankan ibadah. Sudah sepatutnya, sudah sewajarnya untuk selalu bersyukur karena masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sampai dengan saat ini. Tentunya yang pertama dan utama, marilah anak-anakku semuanya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah biqaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin, yang sudah memberikan banyak kenikmatan, banyak kenikmatan yang tentunya sudah bisa kita rasakan sampai dengan saat ini. Kemudian tak lupa sholawat serta salam marilah kita selalu senantiasa kita aturkan, kita junjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Untuk selanjutnya pada hari ini Pak Ustadz akan menyampaikan terkait dengan materi zakat yang anak-anakku semuanya sudah mempraktekkan kemarin untuk berzakat di SD Tahfidzul Quran Ad-Din. Jadi zakat itu adalah bagian dari rukun Islam yang wajib untuk dilaksanakan bagi orang muslim yang sudah kategori mampu, tidak masuk ke dalam kategori fakir miskin. Jadi fakir miskin itu tidak wajib untuk berzakat. Sedangkan zakat itu adalah bentuk ataupun cara mensucikan harta seseorang. Jadi ketika manusia itu sudah mempunyai banyak harta, sudah mampu, sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tentunya di bulan Ramadan itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Jadi sejak zaman dahulu zakat itu selalu diperintahkan ataupun dilaksanakan bagi orang-orang yang mampu. Karena ketika zakat itu dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh umat Islam pada khususnya, tentunya mungkin tidak ada orang-orang yang kelaparan, tidak ada orang-orang yang kesulitan makan jika semuanya sadar akan zakat. Zakat itu mengajarkan tentunya umat Islam untuk saling membantu, saling peduli kepada sesama, saling memperhatikan yang kurang mampu, untuk melihat orang-orang ataupun masyarakat di bawah kita yang mungkin kesulitan untuk makan ataupun lainnya, terbentur dengan kebutuhan atau penghasilan manusia ataupun masyarakat, sehingga zakat itu sangat dianjurkan sekali dan wajib bagi khususnya umat-umat Islam yang kategori mampu. Nah, dalam hal ini Pak Ustadz akan menjelaskan terkait 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Jadi orang fakir itu tidak memiliki harta. Makanya wajib ataupun berhak untuk menerima zakat. Yang kedua adalah miskin.
miskin itu mempunyai harta tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga adalah amil. Amil itu adalah panitia yang mengelola ataupun mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah. Yang keempat adalah setelah tadi amil, panitia, kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Jadi itu berhak untuk menerima zakat. Yang selanjutnya, yang kelima adalah rikab ataupun bahasa lainnya adalah budak. Tapi di zaman sekarang mungkin jarang ditemukan budak kayak di masa sekarang. Itu ada zaman dulu budak itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Yang selanjutnya adalah ghorim. Ghorim itu adalah orang yang mempunyai banyak hutang atau terbelit hutang sehingga termasuk ke dalam penerima zakat. Yang selanjutnya ketujuh adalah fisabilillah. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah. Tentunya banyak sekali kategori fisabilillah ya. Orang yang berjuang di jalan Allah. Ada contohnya ya guru-guru TPQ, guru-guru ngaji di Langgar, di musola itu juga berjuang di jalan Allah. Dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang dalam perjalanan. Jadi mereka juga wajib atau berhak menerima zakat. Itu diantaranya adalah 8 asnaf ataupun orang yang berhak menerima zakat. Jadi itu harus kita pahami semuanya. Jadi kita dalam hidup tentunya di agama Islam itu khususnya di bulan suci Ramadan itu ada rukun Islam yang harus ditunaikan, yaitu zakat fitrah. Ditunaikannya adalah tadi kepada orang-orang yang kurang mampu ataupun 8 asnaf penerima zakat. Sehingga kita harus di bulan puasa ini kita harus senantiasa berlatih bagaimana merasakan lapar ya, merasakan dari pagi sampai sore tidak makan, tidak minum, bagaimana kita memposisikan sebagai orang yang memang termasuk orang-orang yang dalam kesehariannya atau mata pencahariannya itu masih kekurangan. Jadi untuk hasil satu hari habis untuk hari itu. Nah, kita dalam berpuasa kita disuruh untuk merasakan mereka yang kelaparan. Rasanya bagaimana? Maka dari itu bentuk kepedulian kita sebagai umat Islam salah satunya ya kita mengeluarkan zakat. Selanjutnya semoga zakat fitrah yang sudah anak-anakku semuanya laksanakan di SD Tahfidzul Quran Ad-Din nanti bisa bermanfaat untuk semuanya ya, untuk pembelajaran khususnya di SDTQ Ad-Din, bahwa di SDTQ ada kegiatan-kegiatan yang memang mengajarkan mulai dari kegiatan pesantren Ramadan, yaitu mengajarkan bagaimana siswa nanti bisa mandiri walaupun hanya 1 malam bermalam di SD Tahfidzul Quran Ad-Din, bagaimana merasakan menjadi santri di pondok pesantren. Jadi semuanya serba mandiri, bangun sahur mandiri, bangun sendiri, makan sendiri, tidak didampingi oleh orang tua. Kemudian ada latihan menunaikan zakat, mengeluarkan zakat yang dipandu oleh Pak Ustadz dan Bu Ustadzah. Jadi semuanya itu adalah untuk melatih anak-anakku semuanya untuk selalu semangat dalam beribadah khususnya di bulan Ramadan.
Jadi rangkaian kegiatan di bulan Ramadan harapannya adalah bisa diaplikasikan, bisa diimplementasikan dalam kehidupan di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Mungkin itu yang dapat Pak Ustadz sampaikan terkait dengan materi zakat fitrah di bulan Ramadan. Selanjutnya dari awal sampai akhir mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekali lagi Pak Ustadz mengajak kepada anak-anakku semuanya kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk tambah semangat lagi, karena hari kemenangan itu tinggal menghitung hari. Jadi jangan menyerah sebelum selesai di bulan Ramadan. Bagi yang mungkin sakit ataupun lainnya, itu berarti Allah belum mengizinkan untuk selesai full puasanya, tapi tidak perlu kecewa, tidak perlu khawatir. Yang penting niatnya sudah menjalankan kewajiban, yaitu puasa Ramadan. Bagi yang sampai dengan saat ini masih penuh puasanya, untuk lebih semangat lagi untuk selesai nanti di akhir pada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini, sehingga nanti bisa menambah semangat dalam ngaji ataupun dalam kegiatan belajar mengajar di SD Tahfidzul Quran Ad-Din. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.